The humility of Satoshi is the observation that no one has the strength of character and wisdom and commitment to carry the burden of a billion people's money. Then you realize that the solution is put the control of that into the hands of nature and to the laws of mathematics. And so if you can create a fair, equitable, trustworthy, rational software protocol, if you can release it as a virus to millions of machines and hundreds of millions of people, you have a chance. Every money that's ever been invented before Bitcoin was objectively defective, mathematically and physically. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, dengan penuh semangat tentunya para penambang daripada core ini ya, kita sama-sama berdoa akan segera adanya migrasi real coin daripada core ini. Mudah-mudahan luar biasa ya, kita dipertemukan dengan adanya tim daripada gabungan Bitcoin dan ETH ini luar biasa yang menghasilkan core teman-teman. Ngeri ya. Oke, to the point aja langsung teman-teman. Di sini ada dari Core News ya. Breaking news katanya sistem node verifikasi staking core chain ya, 21 node verifikasi telah dibangun staking untuk mendapatkan core Anda. Apakah Anda siap? Nah, jadi kalau misalkan di video sebelum-sebelumnya kan ada tutorial staking ya, delegasi seperti apa, kemudian keuntungannya seperti apa, tetapi memang perlu pendalaman lagi teman-teman ya. Saya juga sama belajar ya di sini untuk sharing ya, karena memang real di di scan.coredao.org teman-teman bisa cek di sana ada 21 node yang sudah aktif untuk sebagai validator ya. Ya jelas kalau validator tentunya menggunakan node lah, masa pakai handphone ya. Jadi itu adalah satu bukti di mana kesiapan daripada CoreDAO ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk teman-teman daripada penambang yang melakukan delegasi koinnya ya. Oke, nanti kita pahami bersama pelan-pelan teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya ingin memberi informasi ini teman-teman, saya dapatkan seperti ini. Hey Arul katanya, welcome to the Core Airdrop Satoshi Plus Bitcoin Mining Mainnet Validator 2023. Kemudian di bawahnya ada link yang dia tuliskan win referral bonus. Nah, ini hati-hati ketika teman-teman ada baik melalui Facebook ya ataupun melalui media apapun yang seperti promo-promo seperti ini ya, dengan menggunakan logo daripada Core, saya sarankan abaikan. Ini bahaya ya, yang kayak gini nih modelnya ya. Jadi seolah-olah penawaran, seolah-olah ini dari core team, admin team segala macam ya. Padahal ini adalah scammer ya. Ini bisa saja di dalamnya phishing juga dan bahaya buat akun kita ya. Jadi abaikan saja, baik itu melalui apapun ya teman-teman ya. Oke, ini hanya informasi tambahan saja. Kita lanjut. Ini dari Core Mining ya. Lihat ini, itu tidak benar. Ini di bawah ada gambar sebetulnya ya. Ini tidak benar, CoreDAO.org belum mulai ya, belum dimulai, tidak ada gas ya, tidak ada gas. Artinya mungkin di sini nanti kita coba baca dulu. Berikut adalah rantai lain yang menipu Anda dengan mengubah nama dan simbol jaringan untuk membuat jenis gambaran ini. Nah, betul ya. Selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan pengikut saya ditipu. Hanya percaya berita isi proyek yang sebenarnya. Jadi gini, ini gambarnya gambar ini teman-teman. Gambar MetaMask yang sudah dikirim berapa koin ya, 0, berapa gitu kan. Itu kan banyak tuh akhir-akhir ini teman-teman yang nge-share. Oh ini Bang, bener ini udah nyampe ini segala macam. Jadi di sini kalau untuk dari akunnya Core Mining katanya dia tidak mau menginformasikan ke grupnya itu bahwa itu betul, karena memang dari CoreDAO belum untuk migrasi daripada jadwal gas fee dikirim ya, itu belum ya, dari Core Mining itu belum. Jadi kalau untuk yang sekarang udah ada duluan migrasi. Nah, kemarin kan saya di video sebelumnya karena saya juga belum ada informasi juga, dan ya realnya kan memang belum ini ya, karena ini juga pemberitahuan seperti ini kan dari akunnya Core Mining ini, bukan dari CoreDAO. Tapi yang pasti memang ada jadwal tersendiri dan memang tidak disebutkan kapan migrasi untuk gas fee-nya itu dilakukan. Dari CoreDAO-nya belum ada, tidak dikasih tahu tanggal berapanya. Ini yang membuat polemik di lapangan bahwa oh ini gas fee sudah dikirim, ada yang mengakui ini benar dan lain sebagainya. Nah,
Intinya begini saja, kalau untuk saya pribadi dan juga plus klarifikasi video saya sebelumnya yang kemarin, bahwa kalau untuk Gaspi memang sudah diinformasikan oleh Cordau sendiri, tetapi kalau untuk pendistribusian Gaspinya itu tidak ditentukan kapannya ya, tanggalnya, harinya. Dan ini yang sudah terjadi, masalah urusan ini random atau tidak, saya tidak tahu ya. Kalau untuk masalah itu, apakah memang ada orang yang mengotot, "Bang, ini bener kok dari grup sebelah atau misalkan dari mana, ini betul asli udah dikirim segala macam." Ya itu di luar kuasa saya nggak tahu itu betul atau tidak. Tapi yang pasti kalau menurut akunnya Core Mining ini ya, Core Mining ini memang katanya itu tidak benar, Cordau itu belum memulai, katanya seperti itu. Jadi perkara masalah sudah ada Gaspi atau belum masuk ke wallet kita tunggu saja. Toh intinya adalah yang kita urus, yang kita pikirkan adalah wallet kita, nggak usah ngurusin wallet orang gitu ya. Jadi kalau sekedar masalah kok saya belum, ya berarti memang belum saja, artinya begitu. Nanti juga kalau misalkan memang sudah ada, pasti ada beberapa yang berbarengan dari orang-orang yang kita kenal, tentunya itu yang dapat dipercaya. Misalkan di grup saya nih Telegram, ada beberapa orang yang real betul adanya itu Gaspi sudah masuk, ya itu bisa dipercayalah, artinya kan begitu. Tapi kalau hanya dari media yang siapa tahu itu editan dan sebagainya ya, siapa tahu seperti itu, atau walaupun memang benar tapi mungkin random negara mana dulu, kita pun tidak pernah tahu ya. Jadi nggak usah dijadikan perdebatan, kita tunggu saja, fokus ditunggu akun kita. Kalaupun memang sudah ada masuk, teman-teman boleh informasi baik di kolom komentar ataupun di grup saya di Telegram ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Nah ini LFG Swap, nah ini luar biasa, dia mengatakan atau mengucapkan terima kasih kepada BSC News dan Cordau ORG. Karena kenapa? LFG Swap ini layaknya seperti Pancake Swap ya, Shadow Swap, Ice Cream Swap ya. Jadi artinya untuk jembatan pertukaran mata uang. Jadi ini memang biasa sering dipakai di ETH ya sebetulnya ya. Jadi di jaringan ETH, namun karena memang adanya combine sekarang ETH dan Cordau ya, dan Bitcoin juga. Nah, jadi ini masuk juga di core chain-nya, blockchain-nya Core gitu ya. Jadi ini luar biasa, makanya ini terima kasih karena memang bersemangat juga. LFG Swap dari awal juga betul-betul semangat, antusias ya menyambut daripada mainnetnya Cordau. Amin ya, insya Allah mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan terbaik buat kita. Jadi nanti ketika ada problem di Pancake Swap misalkan, atau ada problem di Shadow Swap atau di yang lain, nah kita masih ada alternatif LFG Swap ya. Teman-teman bisa di sini mungkin nanti, karena setiap swapping itu dia kadang punya bikin koin sendiri, bikin token, bukan koin ya, bikin token sendiri. Karena sambil menerima atau jadi jembatan pertukaran mata uang itu sendiri, tapi mereka juga biasanya mengembangkan sayapnya itu untuk membuat sebuah token juga gitu. Nah ini kayaknya LFG juga ada tokennya juga nih gitu teman-teman ya. Nanti ya pelan-pelan lah kita coba cari tahu. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dari Core ya, dari Core dia mengatakan begini, Core klaim akan diproses 2 kali ya. Yang pertama itu pada 6 Februari, yang kedua itu 15 Mei. Nah memang betul teman-teman ya. Jadi yang saya pahami ini adalah, coba kita cek. Nah ini nih ya, ini kan di ketika aplikasi teman-teman bisa lihat ketika kita klik ya di core-nya, di koin core-nya itu ada keterangan di bawah teman-teman. Nah teman-teman boleh lihat paling tengah ya, paragraf kedua dari bawah itu warning ya, peringatan katanya. System will only send data to Cordau twice ya. The first processing time is UTC 2023 Februari tanggal 6 jam 8 pagi. And second, dan yang kedua processing time in UTC 2023 Mei 15 tanggal 15 Mei. Jadi artinya di sini adalah bahasanya system will only send data. Will only send data, hanya mengirimkan data ya. Jadi tanggal 6 ini, nah takutnya nanti ketika kita tunggu, oke lah Indonesia tanggal 7 kok belum masuk juga koinnya. Nah, tapi kita nggak mau menerima ini, pemahaman ini. Nah artinya will only send data dari Satoshi aplikasi ya, atau aplikasi Satoshi, developer Satoshi ini ke Cordau gitu loh. Data-data yang sudah dikaitkan wallet addressnya, kemudian kita sudah verifikasi ya, permuk kemarin.
Nah, itu data-data tersebut dikolek, jadi kumpulkan, dan itu per tanggal 6 Februari akan dikirim tahap pertama, dan tahap kedua pengiriman datanya tanggal 15 Mei. Nah, perkaranya di sini juga belum ada informasi tentang migrasi koin itu sendiri bagaimana. Apakah memang menunggu ini data ini yang dikirim ya tanggal 6, ketika tanggal 7 8-nya itu ditransferkan koinnya, kemudian kita bisa mendelegasikan atau mentradingkan ya, tapi itu tidak ada yang tahu. Sampai saat ini Kordao tidak memberitahu untuk pengiriman gas fee-nya kapan, koinnya kapan, tidak memberitahu. Jadi belum menginformasikan, belum ada pemberitahuan. Jadi sabar saja. Lagi-lagi saya informasi ini nih, kemarin di video sebelumnya juga saya sebenarnya ngejelasin masalah tanggal 6 ini. Takut dimakan mentah-mentah, artinya ketika tanggal 6 ya di kita, padahal di kita jatuhnya tanggal 7 nih. Tanggal 7 belum juga ada migrasi koin, akhirnya pada skeptis tuh langsung begini. Nah, itu yang saya kurang suka sebetulnya, udah mau mencerna informasi salah gitu. Kekeh dengan pengen sekeinginan kita padahal informasi sudah jelas gitu loh ya. Jadi artinya kalau yang saya pahami ini tanggal 6 ini bukan migrasi koin, bukan migrasi core-nya ke wallet kita. Kalau itu tidak tahu, nggak ada yang tahu kapan. Ini hanya data aja dari aplikasi Satoshi-nya ke Kordao gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, ini salah satunya teman-teman di aplikasi masing-masing boleh cek. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Nah, berdasarkan ini ya, berdasarkan jadwal dibagi dua ini tanggal 6 Februari dan 15 Mei. Akhirnya saya berpikir ini kira-kira kalau dipecah dua, ini informasi begini, otomatis kalau Kordao mengambil daripada processingnya itu data dari 50% dulu tanggal 6 Mei. Nah, tanggal 6 Februari. Nah, ini yang ketika memang itu dilakukan migrasi 50% yang di atas tanggal 7 lah anggap. Berarti mana dulu nih? Nah, saya berpikir begitu teman-teman. Berarti mana dulu nih? Saya pengen lihat jangan-jangan saya berpikir apakah para penambangnya yang paling banyak dulu atau yang paling sedikit dulu atau bagaimana. Nah, akhirnya saya coba melalui web statistik. Nah, ini teman-teman. Di sini kan kita bisa lihat ini India ranking pertama 37.000 ya. Tetapi padahal di sini kalau untuk dari nominal lihat Indonesia ke 8. Ini 38.000 lebih besar daripada yang lain. Total semuanya Indonesia ranking hitungan angka nominalnya di sini adalah ranking pertama seharusnya 38.000 ya. Nah, kemudian page view-nya, persentase page view-nya ini memang paling banyak India nih. Nah, Indonesia ke-8 1,2%. Kemudian user pengguna dari website ya. Saya ngecek ini dari website statistik. Jadi websitenya btcs.love ya. Di sini kita memang kenanya di 1,3%. Nah, saya berpikir apakah memang ini kalau mengikuti daripada jumlah penambang negara, wah kayaknya nih misalkan Indonesia paling banyak, oke didulukan yang paling banyak. Takutnya nanti malah kalau kebelakangkan, kalau pada kecewa repot lagi, karena memang di sini komunitas jelas-jelas di seluruh dunia ya, di seluruh negara ya, itu jelas-jelas menunggu lah, artinya begitu ya, untuk mentradingkan. Nah, kita nggak tahu mana dulu nih. Nah, cuma saya cek dari sini ya, Indonesia lumayan lah, artinya untuk range-nya ya 38.000 ya. Kemudian page view-nya memang kecil, user juga, tapi ya India di sini paling banyak. Nah, kita lihat aja nanti apakah di random atau bagaimana, atau berdasarkan ini gitu loh ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau memang ada jadwal di sana di core timnya daripada Kordao, jadwal di Februari migrasi, mudah-mudahan Indonesia masuk di Februari ya, amin. Oke, kita lanjut saja. Ini dari Hyperstake ya teman-teman ya. Ini adalah kontributor besar ya, artinya di sini dia mengatakan berita bagus, Hyperstake bermitra dengan Kordao.org. Ngeri ya, sebuah blockchain L1 yang mengombinasikan kemampuan rantai EVM ya, Ethereum Virtual Machine, dengan desentralisasi dan keamanan Bitcoin. Dan itu juga memiliki salah satu komunitas yang paling terlibat dalam kripto ya. Kemudian watas yang keduanya dia mengatakan kami akan menjadi validator di mainnet Kordao. Bukan kontributor, validator, sorry ya.
dengan Core sebagai token asli dari blockchain inti. Wes, panduan dan konten bermanfaat lainnya tentang Core sedang dalam perjalanan. Kami sangat senang dengan kolaborasi ini dan menantikan hasil yang luar biasa untuk semua orang yang terlibat, sekelas Everstake yang dia siap menjadi validator. Teman-teman tahu kan, untuk menjadi salah satu validator itu ya harus memiliki berapa koin kira-kira? Kalau realnya misalkan anggaplah 10.000 koin, kali aja value-nya berapa, ya kan, kali aja value-nya berapa satu koin. Kalau misalkan Core sudah ketemu nih ya, tanpa diumumkan terlebih dahulu kepada penambang, tapi Core sudah tahu posisi stay value saat ini berapa ya, ketika ada validator mau jadi validator kali 10.000 udah berapa modalnya, kan gitu ya. Modal daripada validator luar biasa ketika kita emang mau jadi validator ya. Keuntungan validator kan ada persentasenya seperti itu. Nah makanya ini lagi-lagi validator menambah dari Everstake ya teman-teman ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi ekosistem yang kokoh ya, yang sangat luar biasa. Kemudian itu untuk tambahan dari informasi daripada validator. Kemudian ada cuitan terbaru dari CoreDAO ya, dari CoreDAO, akun resminya di Twitter, boleh dilihat. Ini menjelaskan tentang adanya integrasi dengan switchboard. Ngeri ya. Nah, coba kita pelajari integrasi dengan switchboard. Nah, ini dia ya, integrasi kami dengan switchboard. Hari ini kami dengan gembira mengumumkan integrasi CoreDAO dengan switchboard protokol Oracle tanpa izin untuk feed data tujuan umum ya. Dengan dukungan jaringan Oracle Switchboard, pengembang di Core diberdayakan dengan koneksi aman dan tanpa izin ke data lintas rantai dan off-chain seperti harga, olahraga, cuaca dan lain-lain ya. Artinya memang tanpa melibatkan keterlibatan dalam hal di atas tadi. Mengapa Core membutuhkan Oracle katanya gitu ya? Blockchain memerlukan metode inovatif seperti jaringan Oracle untuk mengakses data apapun yang tidak tersedia secara native ya. Saat membawa data off-chain ke blockchain Core, Oracle harus selaras dengan prinsip dasar Core, yaitu mencapai keseimbangan keamanan, skalabilitas dan desentralisasi yang optimal. Switchboard selaras dengan filosofi pendiri sebagai protokol Oracle tanpa izin, tanpa disesuaikan dengan terdesentralisasi. Mengapa switchboard? Kenapa kok switchboard nggak yang lain? Ya mungkin yang lain banyak ya. Kenapa switchboard yang ada ada corporate, ada kerjasama? Switchboard ini didukung oleh kumpulan Oracle terdesentralisasi untuk memvalidasi kebenaran off-chain, on-chain. Jadi dua sisi, off-chain, on-chain-nya, dan dengan ini memberdayakan pengembangan dengan alat seperti publisher dan explorer untuk membangun dan mengelola umpan data mereka. Ini secara computerized ya. Memang di dalam sebuah transaksi itu tentunya ada istilah publisher, explorer ya, kemudian eksekutor, kemudian validator dan lain sebagainya, itu banyak banget. Jadi ya memang harus bertahap teman-teman, kita belajarnya, memahaminya dari basic. Sebenarnya ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pelajari seperti itu. Tapi ya next lah ya, kita sama-sama belajar. Banyak produk seperti desentralisasi finance memerlukan data di luar blockchain, dan dengan jaringan Oracle dan alat pengembang switchboard ya, pengembang dapat tanpa izin membangun, menyesuaikan dan mengelola umpan data untuk dihubungkan ke protokol mereka ya. Artinya di sini memang lebih kepada ke security, safety transaction ya. Lagi-lagi memang ini diperkuat lagi. Oracle Core akan segera ditayangkan setelah diluncurkan. Kasus pengguna on-chain Core akan jauh melebihi kemampuan blockchain tradisional. Kontributor Core ya awal, itu kontributor yang awal ini namanya CJ Reim ya, yang selalu saya informasikan di akun resminya CJ Reim ya. Ini kontributor awal ternyata. Switchboard memberi pengembang Core akses ke data yang tidak tersedia dan meningkatkan cakupan aplikasi yang dapat dibuat dengan data on-chain dan off-chain. Ya, data on-chain dan off-chain. Jadi ada nanti ketika gabungan peningkatan aplikasi itu baik masuk dalam posisi blockchainnya on-chain atau yang sifatnya off-chain. Ya, kami senang dengan kemitraan ini dan memberdayakan pengembangan untuk membangun di atas Core. Mengingat sifat switchboard yang dapat disesuaikan dan diakses beragam aplikasi on-chain dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai off-chain sangat meningkat ya. Nanti ini kita
sebetulnya ini perlu pemahaman khusus untuk bagaimana itu kinerja off chain, on chain ya, kemudian switcher board juga sebagai jembatan daripada off chain dan on chain ini. Switcher board ini seperti apa kinerjanya ya, dan lain sebagainya, detailnya nggak mungkin lah dibahas di sini ya. Ini hanya gambaran besar saja ya secara singkat. Oke, kita lanjut. Chris H, salah satu pendiri switchboard, menyebutkan menghadirkan switchboard ke core menjadikan sebagian jaringan Oracle pertama untuk ekosistem core dan memungkinkan pengembang untuk secara mulus membawa data yang mereka butuhkan secara on-chain untuk mendukung berbagai kasus pengguna di atas dari inti. Kami senang bekerja dengan komunitas core global ya yang besar dan membantu mengembangkan ekosistem core, katanya seperti itu ya. Jadi artinya memang ini para pendukung dengan kepemilikan teknologi yang sama, betul-betul saling menopang dalam keselarasan satu visi misi, yaitu apa? Yaitu security, keamanan, desentralisasi, dan scalability, terskalakan. Nah, tiga ini memang selaras, di mana ketika platform lain, platform pendukung dan penguat daripada lahirnya core chain ini betul-betul sekarang diintegrasikan semaksimal mungkin ya. Kita berharap, kita percayakan kepada Core DAO ini adalah yang terbaik. Mudah-mudahan kita berpikir bahwa ini salah satu jalan kemaslahatan untuk bekal perjalanan hidup kita. Amin ya. Jadi perjuangan kita bertahun-tahun tidak sia-sia, dan memang ini lebih dulu ya. Mudah-mudahan ini lebih dulu kita bisa menikmatinya. Oke, mudah-mudahan teman-teman di luaran sana sehat selalu pantau, silahkan cari informasi tambahan di luaran sana mengenai core ya. Nanti ketika memang kita ada informasi, kita coba info-info lagi ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.